Dari balik kamera, Nya Abbas Akub membuat film komedi yang bermutu. Tak cuma ringan dan lucu, tetapi juga syarat kritik sosial. Abbas tidak selalu menggunakan pelawak untuk film-filmnya. Ia percaya Indonesia adalah bangsa yang punya volume ketawa yang besar. Nona manis dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Abbas yang berdarah Aceh lahir di Malang, Jawa Timur pada 22 April 1932. Ia pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran, tapi tak selesai karena fokus pada dunia film. Awal terjun ke dalam dunia film dengan melamar ke Pervini berdasarkan iklan yang dipasang perusahaan film milik Usmar Ismail itu pada 1952. Iklan tersebut untuk mencari tenaga muda buat dididik menjadi asisten sutradara. Singkat cerita, Abbas diterima. Ia mendapat tugas pertamanya sebagai asisten sutradara dalam film Kavedo pada 1953. Setahun kemudian, Usmar menyerahkan tugas menjadi sutradara kepada Abbas. Film pertama yang digarapnya adalah Heboh. Selain menyutradarai, skenarionya pun ditulis sendiri. Ternyata, film Heboh laris. Dalam film itu, Abbas sudah menunjukkan kekuatannya sebagai sutradara film komedi. Memangnya cantik, pandai bersolek, siang malam pada berdandan tiada bandingan. Kekuatannya semakin jelas dalam film Tiga Buronan pada 1957. Tercatat, film ini adalah film kedua yang cerita, skenario, dan penyutradaraannya ia kerjakan sendiri setelah film Juara 1960 pada 1956. Tahun 1958, ia pun membuat film Jenderal Kancil yang dibintangi Ahmad Albar Cilik. Atas keberhasilannya pada beberapa film itu, ia mendapat beasiswa dari Yayasan Rockefeller untuk belajar di Departemen Teater Universitas California, Amerika Serikat pada 1960 hingga 1962. Selesai studi, ia membuat film Langkah-Langkah di Persimpangan, Tikungan Maut, dan Neni. Tahun 1969, ia menyutradarai film Mat Doer yang mengangkat nama pelawak S. Bagio. Kiri kanan, satu, dua, kiri kanan, satu, dua, kiri kanan. Itu dia si Doer. Doer, hentikan permainanmu yang menjemukan itu. Ini bukan permainan, ini soal serius. Aku mau datangkan hujan. Ah, kau ngaco. Ya, kau ngaco. Nyah kau dari sini. Pergi kau pembahas sial. Ya, karena dialah kita tetap jadi melarat. Ya, sampai hujan semalas mengunjungi kita. Anak sialan, usir dia. Ya. Lalu, ia menggarap film-film yang dibintangi Bing Slamet, seperti Ambisi
dan Bing Slamet Koboi Cengeng. Juga film yang dibintangi pelawak Ateng dalam film Ateng Minta Kawin pada 1974. Serta film yang dimainkan pelawak gaek Tan Cheng Bok dan Benyamin S. dalam film Dracula Mantu di tahun yang sama. Kesuksesannya juga diraihnya lewat film Inem Pelayan Seksi pada 1976. Berkat film itu, ia mendapat Piala Antemas pada Festival Film Indonesia 1978 sebagai film paling laris tahun 1977. Demikian juga film Bing Slamet Koboi Cengeng pada Festival Film Indonesia 1975. Nama saya Inem, pekerjaan babu. Pada film Abbas, sering menyusupkan kritik sosial. Inem Pelayan Seksi misalnya, menyindir sikap nyonya-nyonya golongan kaya baru. Lewat film juga, ia menyuarakan sikapnya yang memihak golongan bawah. Alasannya, karena mereka diperlakukan sewenang-wenang dan teraniaya. Ini tampak misalnya dalam film Rojali dan Juleha. Sementara, Abbas juga tak mengingkari di antara mereka ada maling dan perampok. Hal itu ia ungkapkan lewat film Gadis pada 1980. Dari kesuksesan film Inem Pelayan Seksi, ia pun ngebut mengerjakan film lanjutannya, yakni Inem Pelayan Seksi 2 dan Inem Pelayan Seksi 3. Namun, masalah terjadi. Perusahaan film lain membuat pula film Inem Nyonya Besar pada 1977. Film ini disutradarai Mokhtar Sumo Demudjo. Terjadilah berebut judul Inem. Abbas menuntut mencabut kata Inem di depan judul Nyonya Besar. Hal itu ia sebut sebagai prinsipnya. Sikap itu sama seperti surat yang ia kirimkan kepada Direktur Pembinaan Film Departemen Penerangan pada 12 Oktober 1977. Abbas percaya ada unsur pemboncengan yang dilakukan secara sadar. Keyakinan Abbas itu didasarkan dengan izin lulus sensor dari Badan Sensor Film tertanggal 10 Maret 1977. Pada 7 November 1977, dua sutradara itu dipertemukan dalam satu meja oleh Ikatan Karyawan Film dan Televisi. Namun, film yang juga dibintangi Doris Kalebot itu tetap rilis dengan judul Inem Nyonya Besar. Abbas adalah sutradara yang punya prinsip. Ia pernah protes kepada Badan Sensor Film saat film Gadis pada 1980 ditambahkan teks pada bagian akhir adegan dengan alasan Abbas menggugat Mokhtar karena menyematkan kata Inem dalam filmnya Inem Nyonya Besar. Supaya film ini menjadi jelas bagi penonton, Abbas marah. Ia menilai tindakan Badan Sensor Film adalah intervensi dan preseden yang jelek. Ia lebih suka film itu ditolak daripada ditambahkan tulisan macam-macam. Awal 1970-an, ia pernah menolak tawaran produser. Padahal, waktu itu pasaran film nasional sedang ramai. Alasannya, ia membuat film tidak sekedar untuk mencari uang, tetapi kepuasan batin.
Film Boneka dari Indiana pada 1990 adalah film terakhir Abbas. Ia meninggal dunia pada 1991. Meski belum pernah meraih Piala Citra, masyarakat perfilman di Indonesia tak akan pernah melupakan namanya sebagai sineas besar. Pada 2007, pemerintah memberinya anugerah gelar pahlawan nasional dan bintang budaya Parama Dharma atas perannya di dunia film.